Indonesia saat ini tengah dalam kondisi darurat perlindungan anak di dunia pendidikan. Meningkatnya kasus perundungan di sekolah menunjukkan pelindungan hak anak belum maksimal. Untuk membahasnya kita langsung tergabung melalui sambungan daring dengan narasumber. Sudah bergabung Ibu Rus Prita Utami, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, dan juga Ibu Roslina Ferauli, Psikolog Klinis Anak, Remaja, dan Keluarga. Selamat sore Ibu, apa kabar keduanya? Salam sehat selalu. Selamat sore, Bu Kak Prita, Reno. Bu Vera. Selamat sore. Baik, saya ke Ibu Prita terlebih dahulu. Bu, kalau melihat kasus perundungan nampaknya fenomena gunung es begitu ya, banyak sekali terjadi akhir-akhir ini, memprihatinkan. Atensi Anda seperti apa? Iya, Hmm. terima kasih. Tentu saja atas berbagai kejadian kekerasan, terutama bullying ya, Hmm. yang saat ini semakin marak dan menimpa banyak murid juga di berbagai daerah. Hmm. Tentu kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan keprihatinan yang luar biasa atas peristiwa tersebut. Mhm. Apalagi tadi misalnya contohnya sampai korban terputus Hmm. atas hak pendidikannya. Sekali lagi kami dalam kesempatan ini berulang kali menegaskan sekolah ini kan seharusnya menjadi rumah kedua ya bagi anak-anak kita. Seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, anak-anak bisa bergembira dalam belajar. Dan yang paling penting adalah proses pendidikan harus berpihak pada anak. Ya. Setiap bentuk kekerasan termasuk perundungan atau bullying di sekolah tentu saja Hmm. tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun. Mhm. Dan terkait sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di berbagai daerah, saat ini kami di Kemendikdasmen sudah menugaskan rekan-rekan kami di UPT kami di daerah untuk bisa Hmm. melakukan pemantauan langsung, berkoordinasi juga dengan tentu saja Pemda dan Dinas Pendidikan maupun sekolah tempat terjadinya kekerasan. Ya. Dan sesuai dengan arahan Bapak Menteri, saat Hmm. ini kami juga memiliki fokus atas kebijakan prioritas bagaimana kita bisa mewujudkan budaya belajar yang aman, yang nyaman dan gembira untuk memastikan setiap anak ini bisa tumbuh dalam suasana yang aman, sehat dan juga inklusif, tidak melihat apapun latar belakang anak untuk bisa terus mengakses pendidikan secara optimal. Oke. Tapi sekali lagi kami tentu saja juga menyadari ya Mhm. terkait bagaimana bisa membangun budaya belajar yang tadi yang aman, yang nyaman, gembira tentu saja tidak bisa dilakukan oleh sekolah sendiri. Perlu ada kolaborasi dari ekosistem pendidikan yang saat ini kami sebut sebagai catur pusat pendidikan, terdiri dari sekolah, keluarga, masyarakat dan juga media. Yang tidak Oke. kalah penting juga tentu saja peran dari pemerintah daerah selaku pihak Hmm. yang memiliki kewenangan untuk membina proses pendidikan di daerah yang masing-masing. Mungkin itu respon saya, Oke, Bu Mas Herat. Prita, tapi kalau dari kementerian Anda, petugas-petugas UPT yang sudah diterjunkan, hasilnya sejauh ini apa, Bu? Sehingga ditemukanlah beberapa kasus lebih ke arah mana ya? Lemahnya pengawasan di sekolah, lemahnya pengawasan guru, atau memang peran keluarga cukup minim di sini untuk pendidikan karakter anak? Ya, Hmm. betul sekali. Kalau kita bicara tentang pendidikan karakter, itu sejatinya proses pendidikan dan juga menanamkan pendidikan nilai memang tidak bisa hanya di sekolah saja ya, Hmm. tapi memang perlu ada konsistensi pendidikan nilai ini juga harus ditanamkan mulai dari keluarga atau rumah, karena memang keluarga ini sejatinya menjadi sekolah yang pertama dan utama, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan formal di sekolah. Hmm. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah pendidikan nilai di masyarakat. Oke. Kalau kita melihat bagaimana porsi waktu yang dihabiskan oleh anak-anak di sekolah, Hmm. itu mungkin hanya seperempat hari mereka ada di sekolah, sisanya mereka akan menjalani kehidupannya di rumah, di keluarga, kemudian Hmm. juga sebagai bagian dari masyarakat. Oke. Namun memang di Hmm. era digital saat ini kami juga melihat peran media ini juga menjadi pilar Hmm. penting juga sebagai ekosistem pendidikan, Ya. karena anak-anak saat ini juga banyak sekali menghabiskan waktu dengan mengakses media baik itu konvensional maupun digital. Hmm. Nah, materi-materi dan informasi yang mereka dapatkan di media-media ini juga sekaligus menjadi faktor yang menentukan bagaimana cara berpikir mereka, Hmm. bagaimana nilai yang mereka yakini, bagaimana perilaku mereka, sehingga memang sungguh sangat kompleks Oke. bagaimana pendidikan Hmm. karakter ini harus bisa tersinkron dengan baik gitu ya, baik apa yang diajarkan di rumah, di sekolah, di Hmm. masyarakat dan juga di media. Baik, saya minta analisa juga dari Ibu Vera, kalau dari kacamata psikolog bagaimana ya Bu ya? Apakah yang membuat
seorang siswa itu berani untuk melakukan perundungan ini? Apakah memang zaman digitalisasi yang tidak bisa kita hindarkan memang sulit nampaknya dibendung sehingga mendapatkan contoh dari zaman canggih ini dari video, dari media sosial atau bagaimana dari kacamata psikolog melihatnya? Jadi secara klinis nih, Kak Hmm, Ranoff, hmm, ya kita nggak bisa bilang lagi bahwa isu perundungan ini isu individual. oke. Jadi isunya sudah menjadi gejala sosial, Hmm, ya karena ekosistem sekolah nggak lagi jadi ruang aman buat hmm, anak untuk belajar, berkembang, mengerti tentang value of life, punya pertemanan dengan teman-teman sebaya gitu. Itu nggak ada lagi gitu kira-kira. hmm, hmm, Berkurang gitu dalam tanda petik melihat maraknya isu perundungan. Bahkan ini sudah jadi kayak alarm sosial nih buat kita bahwa di sekolah, di institusi pendidikan yang sebetulnya notabene buat belajar, hmm, justru kita ternyata alfa, menolerir kekerasan, empatinya benar-benar minim. Nah, ini hmm, ada apa? Secara klinis, ketika individu, ya, ada anak berproblem, ya, punya kelompok-kelompok apa namanya sosial di sekolah, peer group namanya istilahnya, hmm, dan kemudian mereka melakukan perundungan, isunya sesungguhnya bukan tentang nakal nggak nakal sih, bukan tentang anak yang lagi misbehave, bukan tentang kekerasan gitu, bukan lagi kekerasan, tapi isunya kompleks sebetulnya. Kita butuh mencermati dari berbagai dimensi. Salah oke. satunya tentu dimensi keluarga. Ya ada apa di rumah? Apakah pola pengasuhannya hangat atau justru Hmm, otoriter dan pakai model kekerasan? Karena ya di rumah tadi seperti yang Mbak Prita katakan itu benar. Di hmm, rumah sebagian besar waktu anak, namun sebetulnya figur orang tua hadir nggak? hmm, Atau orang tua justru memberikan model agresi pada anak. Nah, pantas di sekolah misalnya, ya sebagai lingkungan terdekat buat anak. Jadi secara sistem ekologis kan ada lingkungan rumah, lingkungan sekolah yang memengaruhi anak. Nah, lingkungan sekolah ternyata kita pun rentan ya lingkungan hmm, sekolah tersebut untuk membolehkan gitu. Ada kekerasan simbolik. Contoh, ya, pertama kali masuk sekolah aja, masa orientasinya cenderung untuk membolehkan senior berlaku semena-mena terhadap junior. hmm, Ini kan pola kekerasan simbolis sebetulnya yang kita tolerir. oke, Nah, isu kekerasan dan perundungan enggak muncul begitu aja. oke. Jadi sudah menjadi sebuah bagian dari ekosistemnya, Hmm, hmm, bagian dari society tempat anak tumbuh. oke. Ini yang butuh kita cermati, Mas. Hmm, Bahkan media tadi seperti Mbak Prita katakan, ya, ya di sosial media aja nggak usah media cetak, media elektronik ya di hmm, sosial media hmm, ada banyak video-video yang enggak ter apa namanya betul-betul tersaring filter. gitu oleh Hmm, pemerintah kita bahwa ini video-video kekerasan loh, syarat dengan kekerasan. Nah, hmm. ini yang butuh kita cermati sih, Mas Rano. Oh, oke, biasanya apa Bu kalau seorang korban bullying itu yang dirasakan, dampak psikologisnya seperti apa? Sehingga ini sangat berbahaya, Oke, berujung dengan ya. kematian nih, amit-amit. Sebetulnya kalau secara klinis kita menembak tuh dua-duanya, Mas Hmm, Rano. ya, Pelaku bullying juga sebetulnya adalah korban dari sistem di keluarga dan lingkungannya, dan si korban perundungan ini pun sebetulnya apalagi gitu kan ya. ya, Tentu kalau perundungan kan terjadinya pasti selalu continue gitu. ya, Nggak cuma satu kali disebut perundungan, enggak. Berkali-kali sehingga si korban merasa bahwa dia helpless, nggak berdaya. Bahwa dia sendirian, bahwa dia depresi gitu. hmm, Nah, hmm, kalau dibiarkan berkepanjangan, nggak cuma depresi, anak jadi sekedar burnout gitu ya. Bisa jadi memicu pola-pola budir gitu. oke. Suicide, pola-pola nyakiti Hmm, diri sendiri bahkan ke suicide nantinya. hmm, Ini yang hmm, kita khawatirkan. hmm, Dan bisa jadi si korban nanti hmm, pun di lingkungan yang berbeda akan menghayati bahwa pola kekerasan akan mampu dia gunakan ke apa namanya ke lingkungan yang dirasa di bawah atau lebih rendah dari dirinya. Jadi ini akan terus jadi kayak uh, change gitu ya, kayak mata rantai nggak putus-putus kalau kita biarkan, hmm, oke. Mas Rano. Fenomena gunung es begitu ya, tak berhenti gitu. Saya kembali ke Ibu Prita. Bu Prita tadi disebutkan oleh Ibu Vera, nampaknya peran simbolik senioritas nih masih kerap terjadi di lingkungan sekolah. Atensi Anda seperti apa di kementerian Anda dengan senioritas ini? Ya. Hmm, Ya, baik memang salah satu upaya yang kami lakukan di kementerian tentu saja memperkuat dari sisi regulasi. hmm, Tahun 2023 kami sudah memiliki Permendikbudristek nomor 46 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, di mana dalam regulasi tersebut hmm, kita sudah atur berbagai bentuk kekerasan, salah satunya tadi ya masalah senioritas ya, dan juga
tentu saja perundungan, dan regulasi ini sejatinya juga menjadi landasan utama kami tadi untuk membangun budaya belajar aman, nyaman, dan gembira, khususnya aman dari kekerasan di seluruh sekolah di Indonesia. Oke. Ada beberapa hal yang diatur dalam regulasi tersebut, salah satunya adalah seluruh sekolah di Indonesia ini wajib membentuk tim pencegahan penanganan kekerasan. Oke. Sementara di pemerintah daerah level provinsi, kabupaten, kota ini juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk satgas yang nantinya melakukan pembinaan kepada tim yang ada di sekolah. Oke. Secara statistik pembentukan tim ini sudah cukup baik, hanya saja memang perlu ada upaya lebih ya agar tim-tim ini memang bekerja dengan optimal, dan harapannya adalah bagaimana tim ini juga membantu kepala sekolah menyusun berbagai program-program anti kekerasan dengan upaya salah satunya adalah sejatinya adalah pelibatan anak gitu. Jadi pendekatannya adalah teman sebaya atau peer to peer. Nah, ini juga yang apa namanya ke depannya akan kami perkuat juga program dengan pendekatan teman sebaya, dan sebenarnya menjawab tadi yang disampaikan oleh Mbak Vera, di tahun 2025 ini pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah, kami juga sudah mengeluarkan regulasi tapi kebijakan baru di mana kami memperkenalkan MPLS ramah. Jadi Oke. MPLS ramah atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini menjamin bahwa setiap kegiatan pengenalan sekolah ini berlangsung secara edukatif, inklusif, tanpa kekerasan, tanpa perundungan, dan tentu saja tidak ada senioritas. Jadi ada beberapa aspek yang sudah kita jaga betul, sehingga alhamdulillah juga di tahun ini MPLS ramah bisa berjalan dengan lancar. Oke, Bu Vera bisa direspon dari MPLS ramah lingkungan tadi dan juga ramah terhadap siswa. Ini bagaimana Menarik ya. kemudian dari kacamata Anda? Ya, ini menarik ya, karena sebetulnya pendidikan karakter nggak bisa pakai slogan sih sebetulnya. Hmm. Jadi nggak cuma berhenti di slogan-slogan gitu kan ya, bahwa kita suarakan, kita butuh memberikan model secara langsung. Jadi siapa model secara langsungnya? Orang dewasa di sekitar anak. Ya. Adalah model perilaku yang tepat, agar anak nggak menampilkan perilaku agresi pada saat dia frustrasi, pada saat dia lagi stres. Nah, ini dia peran orang tua, terutama kalau di sekolah adalah kepala sekolah, mampu nggak bikin sistem di sekolah bahwa ya anak-anak didukung untuk bekerja sama gitu kan ya, bahwa anak-anak didukung untuk punya apa namanya, berkreasi gitu, untuk kerjasama ini paling penting sehingga anak merasa bahwa mereka terkoneksi satu sama lain, terhubung bahwa value kerjasama bukan value kekerasan. Dan ketika anak melakukan kekerasan, karena saya kebetulan juga praktisi pendidikan kebetulan di sebuah universitas, begitu kita berikan konsekuensi yang tegas tentang aksi-aksi perundungan atau aksi-aksi tawuran, maka anak akan paham bahwa perilaku tersebut masuk kategori misbehavior yang ada konsekuensi secara tegas. Jadi disiplinnya betul-betul dijalankan, gitu kira-kira, Mas Ranoff. Oke, kemudian selain tadi yang Anda soroti soal apa ya, peran senioritas tadi, apalagi Bu yang membuat indikator kasus perundungan itu juga terjadi di beberapa daerah? Ya, oke. Karena tadi ini kan perundungan itu ada selalu di mana-mana, nggak cuma di sekolah loh ya, di kantor, instansi, semua ada. Ya, jadi yang namanya perundungan itu sudah mengurat akar tuh dari zaman dahulu kala. Jadi nggak sekedar tiba-tiba muncul nih, sekarang dadakan. Jadi perundungan ini butuh dicermati secara serius ya, dengan memberikan model-model yang lebih kooperatif di dunia pendidikan agar anak-anak enggak mencermati bahwa kekerasan itu kayak dibolehkan dan ditolerir. Nah, ini yang perannya tuh nggak cuma di sekolah sih, Mas Ranoff. Jadi pemerintah butuh menyuarakan di luar sana. Ya, butuh ada iklan-iklan layanan masyarakat tentang kerjasama. Bahkan pimpinan-pimpinan butuh menunjukkan bahwa mereka ya nggak menunjukkan pola-pola perilaku misbehave seperti perundungan gitu. Oke, ke Ibu Prita. Bu Prita, tadi Anda menyebutkan ada MPLS ramah lingkungan untuk memperkenalkan begitu ya kepada siswa. Tapi juga kalau saya ingat ya Bu ya, kita tuh punya kurikulum ya Bu ya, kurikulum Merdeka Belajar. Ini juga kalau melihatnya profil pelajar Pancasila ditanamkan di sini begitu ya. Saya ingatkan kembali ini peraturan Menteri dan juga Kebudayaan nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan Kebudayaan tahun 2020-2024. Ini nampaknya nomenklatur berbeda ya di zamannya Pak Jokowi. Tapi kalau bisa dijabarkan Bu, setahun ini Kemendikbudristek perhatiannya seperti apa dari kurikulum ini untuk kasus perundungan?
Sebenarnya kalau kita lihat dari Permendikdasmen terbaru ya tentang kurikulum tidak berubah, tetap kurikulum nasional. Hanya saja memang proses pembelajarannya ini yang kita tekankan adalah proses pembelajaran mendalam, Oke. di mana anak-anak dalam proses pembelajaran tidak hanya diajarkan tentang knowledge-nya, tapi juga banyak sesi mereka untuk bisa mengeksplorasi, mengobservasi, dan juga ada sesi refleksi. Jadi prosesnya adalah berkesadaran, bermakna, dan juga yang paling penting adalah menggembirakan. Nah, selama proses pembelajaran mendalam tersebut sebenarnya juga menjadi proses mereka untuk membentuk karakter. Karena seringkali dalam proses pembelajaran mendalam ini juga harus dilakukan secara tim, jadi mereka juga diajarkan tentang empati, tentang tadi bekerja sama sebagai tim, untuk bernalar kritis, kreatif, dan lain-lain. Nah, inilah yang saat ini sedang kami perkuat di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di samping juga ada beberapa peningkatan kapasitas yang saat ini kami berikan kepada guru terutama, dan menjawab isu kekerasan. Salah satu program atau kebijakan terkait penguatan karakter, salah satunya adalah pelatihan untuk guru BK ataupun pelatihan ke-BK-an untuk guru kelas dan juga guru mata pelajaran. Diharapkan melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada Bapak Ibu guru ini bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru dalam Baik. mendampingi siswa dan siswinya. Baik, terakhir ke Ya. Anda, Bu Vera, closing statement agar peristiwa ini tidak menjadi fenomena gunung es begitu ya Bu ya, menakutkan sekali kasus perundungan terjadi di lingkungan sekolah. Jadi kita butuh cermati bahwa kasus perundungan justru sebetulnya sebuah teriakan dari anak yang minta bantuan sebetulnya, karena aspek perundungan selalu melibatkan aspek biopsikososial. Baik. Jadi kita tembak dari berbagai aspek, perundungan ini butuh diberikan modelnya. Oke. Bahwa ada model-model yang nggak agresif, ada model-model lebih empatik, dan model itu diberikan oleh lingkungan anak. Anak nggak bisa tuh dilatih cuma dengan pakai slogan atau instruksi-instruksi gitu ya. Anak Baik. butuh diberikan model behavior secara langsung. Gitu. Iya, secara langsung begitu ya. Kalau galakkan kampanye juga literasi kepada semua masyarakat lapisan dimanapun berada untuk tetap berpegang teguh, stop perundungan terhadap siswa di sekolah. Terima kasih untuk waktu berdua ibu-ibu. Ada Ibu Rusprita Utami, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, dan juga Ibu Roslina Ferauli, psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga. Selamat sore ibu-ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore.